Nenek moyangku orang Pulau gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, kapal menerjang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, kapal menerjang pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Ahad 25 Jumadah Tsaniyah 1442 Hijrah, bertepatan dengan 7 Februari 2021 Miladiah, Topo Broto hari ke-251, pekan kelima silaturahim pembelajaran daring, kita dapat berkumpul di Masjid Rahmatan lil Alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, telah pun disusun atur cara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Tausiah Syekh Az-Zaitun. 4. Penutup. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridho Allah, mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Demikian juga kepada seluruh hadirin yang Anak tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci,
tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini hari ke-257 daripada Topo Proto yang kita lakukan. Dan hari ini atau pekan ini pekan ke-4 dari pertemuan kita, para wali santri dan seluruh eksponen yang ada di kampus Az-Zaitun. Saudara-saudara, hari ini atau pekan ini yang tercatat ada 26 dari wali santri perwakilan dan 1 dari pengurus koperasi desa kota, perwakilan operasi desa kota. Kita harapkan dari koperasi desa kota mendapat sambungan dari acara kita ini supaya nanti bisa memberikan jawaban-jawaban yang diperlukan. Saudara-saudara, saya bacakan perwakilan-perwakilan dari wali santri. Ya, kita lanjut. Saudara kita dari Malaysia, Bapak atau Encik Muhammad, sebut nama kita. Ya, kita daripada mana? Dari Malaysia. Ya, silakan. Santri ada 2. Ya. Tingkatan 12 dan tingkatan 10. Ya, terima kasih. Ini encik kita ini sehat-sehat? Anak-anak kita sehat? Sehat. Seluruh keluarga sehat? Ya, kita lanjut ke kita lanjut ke Riau. Adriati binti Muhammad Tirman. Silakan. Riau. Merdeka. Merdeka. Ya.
Berapa banyak putra-putri kita di Ma'had nih? 3. Jangan insya Allah. Betul 3? Enggak, jangan cerita depan. Ketika ini berapa? 3. Kalau 3 jangan insya Allah. Ya, kalau insya Allah besok gitu ya. Sekarang ada 3. Ya, kita dari Riau kan? Oh, Riau. Pinang, Pangkal Pinang. Melayu lah ya. Nah, cakap Melayu lah ya. Oke, kita lanjut Jambi. Bapak Syafrizon. Silakan. Ya. Merdeka. Rehan Fadila, kelas 7. Anak kita sehat? Anak kita di rumah sehat? Semua keluarga sehat? Ibu atau istri? Ibu, istri kita sehat? Sehat. Tetangga-tetangga sehat? Sekampung kita sehat? Seluruh kampung kita sehat? Ya, yang penting sekampung sehat. Se-RT sehat semua? Satu RT? Ya, oke, satu RT sehat. Sekarang dari Bekasi, Ibu Oneng Kosasi. Terima kasih Pak. Ibu Oneng Kosasi. Ini bukan ibu ya. Oneng Kosasi bukan ibu. Bapak. Oh maaf ya. Karena biasanya kalau oneng itu Nisa, ini bapak ya. Oke. Tak apa lah. Ya. Ya sila. Siapa anak kita? Udah berapa? Ya, kelas 12. Anak kita sehat di rumah? Ya, sekeluarga sehat? Itu banyak sajadah. Dari mana itu? Sajadah kita Oh, ada berapa sajadah tuh? 8. Mau tambah tak? Mau tambah? Ya, kalau mau tambah jangan sami'na wa ta'na. Kalau mau tambah. Sami'na wa ta'na suruh lari gitu. Suruh berhenti itu sami'na wa ta'na gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Salam pada keluarga semua ya. Sekarang kita berganti kepada Pak Tony. Ya, silakan Pak Tony. Merdeka. Mana merdekanya? Merdeka. Merdeka lagi. Jangan banyak-banyak. Merdeka itu sudah. Teruskan. Ini macet kenapa ini? Ya, lanjut Pak Tony. Hilang. Kita ulang lagi nanti. Sekarang Ibu Anjarwati. Hilang lagi. Ya, silakan. Pak, ini dulu, Pak Tony dulu. Ya, silakan Pak Tony.
Jadi semua berapa? Putra-putri kita di sini semua berapa? 3. Punya anak berapa semua? 5. Ini masih umur sebentar. Ini Pak Tony ini umurnya baru 25 tapi anak 5. Bagaimana ini? Berapa umur? 42. Anak sudah 5. Bagus. Ya, jangan sering-sering tapi. Bagus. Ya, kita kembali ke Ibu Anjarwati. Oh, sebentar. Pak Tony lagi, Pak Tony dulu, Pak Tony. Ya, anak sudah bagus. Sajadah berapa? 8. Kalau 2, anak 5 tadi kan? Anak 5, bapak 1, ibu 1, 7. Mertua 1, 2, 9. Sebelah sana 2. 11 mestinya. Jangan siap. Alhamdulillah ya gitu. Terus kita lanjutkan. Ibu Anjarwati. Mana Ibu Anjarwati? Merdeka. Ya lanjut Bu. Dari mana Ibu? Ya. Dua. Putra-putrinya 2. Semua berapa Ibu? Semua berapa putra-putri? Ibu 2 saja. 2 saja. Baru 2. Ya. Tapi sajadahnya yang nampak cuma 1 itu? Baru 3. Anak 2, ibu, bapak 2, mestinya 4. Mertua 4, mestinya 8. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Bapak Novrianto. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Ya, lanjut. Berapa putra-putri? 3. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi yang belum sekolah? Masih ada lagi yang belum sekolah? 3 lagi. Punya anak berapa Bapak ini? Anaknya 3. Ya, sudah sekolah semua. Sudah sekolah semua di Ma'had? Sudah. Sajadahnya berapa itu? Cuma 1? Baru 3. Anak 3, bapak 1, ibu 1, 5. Mertua 4. Mertua dan ibu bapak. Masih banyak itu belum. Ya. Keluarga sehat semua? Se-RT Bapak Ibu sehat semua? Satu RT. Satu RT ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan kepada Lok Sumawe. Dewi Mona. Merdeka. Ibu Dewi Mona. Lok. Merdeka. Ya, silakan Bu Dewi Mona.
Jadi ada 2, Bu. Ibu tinggal di mana? Di Lok Sumawe? Ya, iya, Lok Sumawe itu Aceh, tidak Tangerang ya. Kalau jalan Lok Sumawe di Tangerang ada. Terus bagaimana? Sajadah sudah sampai ke sana? Belum. Siapa yang salah ini? Bagaimana? Oh, sudah pesan 2, belum sampai ke rumah. Nah, ini salah yang mengirim ini. Cepat dikirim. Perlunya cuma 2 saja? Tambah lagi, tinggal kirim saja. Sekarang keluarga semua sehat? Seluruh lingkungan RT sehat? Sehat. Tidak ada yang terkonfirmasi COVID? Ya, sehat. Alhamdulillah ya. Kita lanjut dari Ibu Dewi Mona kepada Bapak Saiman. Mana Bapak Saiman? Merdeka. Mana Pak Saiman? Ya, silakan. Silakan. Julia Rahman. Ya, kelas 10. Ya. Berapa putra-putri Bapak semuanya? Semua 5. Yang sekolah di Ma'had berapa? 1 saja. Yang sudah lulus 1. Sekarang 1. 3 lagi di mana itu? 3 lagi di mana? Di Tangerang. Belum waktu sekolah. Umur berapa yang 3 lagi, Pak? Yang 3 lagi umur jadi sudah nggak ada lagi mau sekolah kemari? Yang terakhir. Bapak lahir tahun berapa, Pak? 68. Masih sangat muda. Ya. Ya. Gigi Bapak terjatuh atau gimana? Yang bawah itu. Masih muda Bapak, tapi giginya kok hilang. Ketabrak apa itu, Pak? Kenapa itu? Oh, kepentok. Kalau kepentok diganti, Pak, supaya tambah ganteng. Bapak, ya Bapak ganteng ya. Tapi giginya hilang 1. Itu kan ada nyanyian. Burung kakak tua itu kan. Lah iya. Jangan, Bapak masih muda, masih ganteng, gigi dipasang ya. Nanti nanti saya kontrol ke rumah itu. Sudah dipasang belum itu giginya itu. Kemudian nampak sajadah cuma 1 itu. Berapa yang sudah ada di rumah? Sajadah yang sudah ada di rumah berapa? Itu nampak gulung-gulungan sajadah itu apa itu? Berapa, Pak? 4. Ya, mau nambah lagi? Mau nambah lagi? Ya, terima kasih. Keluarga sehat semua? Lingkungan sehat semua? Tetangga-tetangga? Tidak ada yang terpapar COVID? Alhamdulillah sehat semua. Ya Pak Saiman, jangan lupa gigi ya dipasang ya.
Gunung Sindur Bogor, Ibu Titin Supriyati, SPDI. Silakan Bu. Ya. Silakan. Merdeka. Ya, putranya apa namanya? Semuanya putra-putrinya berapa, Ibu? 4. Yang sekolah di sini 1. 2 lagi di mahasiswa di IAI. Oh, jadi berapa semua dengan mahasiswa yang di sini? 3. Mahasiswa 1. Terus pelajarnya 2. Terus sedangkan anak berapa tadi? 2 saja. Anak 4, 2 lagi kemana itu? Gontor. Ya. Oh ya, bagus. Artinya sudah sekolah semua, tidak ada yang tidak sekolah. Itu sajadah rupanya cuma 1 itu. Berapa? 6. 6 itu masih nambah lagi? Mau, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Keluarga semua sehat? Lingkungan sehat? Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke Pak Koharudin dari Kecamatan Limuk, Depok, Koordinator Banten, ya, silakan. Pak Koharudin. Tidak ada. Bapak Koharudin, ya. Merdeka. Ya, silakan Pak Kohar. Oh, banyak. Merdeka. Ya. Kemudian Pak Koharudin ini punya putra-putri berapa? Punya 2. Umur berapa tahun Pak Koharudin? Iya. Pak Koharudin umur berapa tahun? 41. 40 tahun. Anak baru 2. Iya. Ya. 1 lagi belum sekolah. Yang oh, baru 6 tahun. Mau sekolah kemana nanti? Ke Mahat? Iya. Ya. Itu di belakang sajadah atau apa itu? Di belakang Bapak sajadah. Punya berapa, Pak? Baru 4. Kalau baru 4, mau berapa nambah lagi? Mau nambah berapa? Nambah 2. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya lingkungan Pak Koharudin ini bagaimana? Lingkungan. RT, lingkungan RT sehat-sehat semua? Ya. Hari ini harus tahu lingkungan. Nah, sebab semuanya itu menjadi saling tolong-menolong, dan kalau kita tidak tahu nanti juga menjadi masalah yang kurang baik. Oke, kita pindah. Pak Afrizal Rahman, silakan. Merdeka.
Ya, silakan Pak Afrizal. Ya. Berapa putra-putri Bapak? 3. Baru 1, kelas 12 di sini. Yang lain? Yang 5. Purwakarta. Di ini suara dari mana ini? Yang ketiga di mana Pak sekolahnya Pak? Masih TK. Ya. Bapak sudah punya sajadah berapa? Baru 3. Mau menambah lagi? Ya. Keluarga semua sehat? Terus yang kelas 12 ada di mana hari ini? Sedang, bukan lagi, sedang. Ada di samping. Coba, saya ingin tahu ini putrinya yang kelas 12 itu. Mana? Tampakkan. Terus belum nampak. Ini, oh ini, sehat kamu nak? Sehat? Sehat. Namamu siapa nak? Kelas 12 ya? Ya, adikmu nanti sekolah kemari. Yang katanya, jangan tengok ayah. Hah? Ya, terus selama belajar jarak jauh itu asyik apa tidak asyik? Kemudian dipanggil sekolah tatap muka langsung di Ma'had, gembira atau susah? Gembira. Mengapa senang dan gembira? Kenapa? Kalau nanti sudah datang kemari, kemudian belajar, kemudian bulan April itu sudah Ramadan. Kamu mau pulang lagi? Oh, itu namanya lebih baik di rumah saja, nggak usah kembali ke sini. Hah? Itu namanya pulang, pergi lagi, pulang lagi. Karena sudah 2 bulan di rumah, maka nanti terus saja belajar. Nggak boleh pulang lagi. Lebaran juga di sini. Nah, kalau tidak siap, sekarang di rumah terus. Belajar online saja. Ya, sudah. Kita lanjutkan. Saya ingin tahu saja ya. Kemudian sekarang Ibu Siti Rismiati dari Bandung. Silakan. Merdeka. Mana Ibu? Ya, Merdeka. Ya. Berapa putra-putrinya semua Ibu di rumah? Semuanya yang 3. Berarti masih 1 yang belum sekolah ya? Ya. Kenapa belum sekolah? Oh, SD kelas berapa? Kelas 5. Ya. Mau tetap di SD sana atau terus melanjutkan kemari?
Pindah kemana? Oh begitu ya, boleh. Ibu itu di belakang ada sajadah. Berapa punya sajadah? 10. Terus mau dijual kemana itu sebanyak-banyak begitu? Dipakai, diwakafkan atau bagaimana? Oh, iya. Iya, itu bagus. Kalau masih ada lebih, wakafkan ke musola terdekat. Kalau masih ada lebih. Ya. Kemudian, keluarga semua sehat? Mana putri ibu yang sekolah di sini ada? Kelas 7 tadi ada? Bagaimana? Wah, ini dia bepergian ini namanya. Jadi ibu tidak menjaga namanya. Dititipkan ke sana kemari. Ini musimnya musim Covid. Itu di Itali, itu banyak nenek yang minta dikunjungi. Nah setelah dari nenek kemudian banyak hal yang terjadi. Sudah mesti ibu melindungi putri dan putranya secara sendiri. Jangan dititipkan. Berarti ibu ini tidak sayang pada putra putrinya, dititipkan pada nenek. Nanti anak siapa ini? Anak nenek, bukan anak ibu. Ya kangen itu jam 2 jam lah gitu. Tapi ini kalau tinggal di rumah nenek, repot nanti. Bukan anak ibu, anak nenek nanti ya. Ya sudah. Di rumah ibu sehat-sehat semua? Sehat. Tetangga-tetangga ibu sehat? Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Sajadah 10, terima kasih. Merdeka. Lanjut. Dari Bandung, Bapak Anwar Sanusi, silakan. Ya. Merdeka. Ya. Pak Anwar Sanusi, silakan. Ya. Berapa semua yang sekolah kemari? Yang sekolah di Ma'had? 2. 2 saja. Tadi anaknya katanya 5 anak. Ya mau Pi, mau Syekh, mau nama saja nggak apa-apa. Berapa putra putrinya? 2 saja. Baru 2. Umur berapa tahun? Bukan bapak nih umur berapa tahun? 38. Ya. Masih berminat punya anak lagi? Bukan. Kalau berminat, Syekh doakan. Mudah-mudahan dikabul gitu. Ya sudah. Nah, nggak usah cerita anak ya. Sekarang cerita yang sekolah di sini. 2 orang tadi ya. Bapak dan ibu semua sehat? Terus anak-anak bapak ada di rumah? Mana coba? Bukan di rumah kakek. Mana coba? Mana? Nggak dititipkan di kakek. Kelas berapa ini? Nggak nampak. Jangan dekat-dekat. Jangan digandeng. Nah, jangan terlalu dekat. Jaga jarak. Ya, kelas berapa nak? Merdeka. Kamu kelas berapa nak? Kelas 7. Jangan diajari Pak. Jangan-jangan pinteran anaknya nanti. Kelas 7. Adikmu kelas berapa? Kelas 6. Jangan tengok yang lain. Oh, ini. Coba salam
Salam nak. Merdeka. Itu songkok dari mana nak belinya nak? Topi. Topimu itu nak. Kok tidak seperti topi ayam? Dari Aceh? Ya, nanti minta songkok yang hitam itu nak ya. Itu seperti songkok dari Afghanistan itu. Ya, bagus. Nak, siapa namamu nak? Ya, Akbar. Kamu sehat Akbar? Sehat? Suka makan? Dari mana kamu ada gandum? Waduh, dari koordinator. Kamu punya laptop untuk belajar? Punya. Ada berapa laptop di rumahmu nak? Satu. Sedangkan yang memakai 2. Bagaimana itu? Jangan beli, ambil dari koperasi. Kalau beli nanti yang untung tukang dagang. Kalau ambil dari koperasi yang untung kamu. Iya saya. Coba mana bagian koperasi? Mana Ustazah Anis Khairunisa? Bisa nggak ini mengadakan ini? Merdeka. Kok seperti ada ini ya. Ya, ini kok seperti di Ma'had ini, bukan di Cirebon. Oh, pantes agak beda ini. Ya, bagus, siap-siap. Banyak yang diperlukan dari koperasi. Nanti ada laptop, ada makanan, maka koperasi harus menyiapkan yang prima. Ya, sudah. Ini jawaban dari koperasi sudah ada, silakan tinggal ngambil. Ya, teruskan tadi Bapak yang dari Bandung tadi. Pak siapa tadi? Anwar Sanusi. Mana tadi Pak Anwar Sanusi? Sukabumi. Oh, di sini Anwar Sanusi. Oh ya. Sajadah tadi punya berapa? 10? 10. Sepertinya nggak mau nambah lagi. Oh, nambah juga. Mau diwakafkan kemana? Kalau ada lebih, wakafkan ke musola terdekat ya. Ya, terima kasih Pak. Saya doakan semua, semoga kita semuanya sehat paripurna. Ya, sudah. Ya, kita ganti kepada saudara kita dari Surade, Sukabumi, Ida binti Kursi Mulya. Silakan. Merdeka. Mana Ibu Ida? Ya. Merdeka. Ya. Sudah banyak itu, Bu. Sajadahnya itu. Sajadah sudah banyak itu. Sajadahnya yang banyak atau ruangannya kecil? Sajadahnya yang banyak ya. Terima kasih Bu. Ya silakan Ibu cerita.
Ibu cerita, siapa putra-putri ibu? Oh, ganti lagi. Ini Bu Ida? Tadi ibu siapa yang tadi? Oh, Ibu Ida juga. Ya, silakan Bu. Silakan. Silakan. Berapa putra-putri yang di Ma'had sini? 1. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas. Oh, itu cucu. Itu sajadah banyak itu? Dari mana? 2. Ya, terima kasih Bu. Ibu sehat? Ya. Lingkungan ibu, tetangga-tetangga sehat? Ya, ini Suradik Sukabumi. Ini Suradik Sukabumi. Ya, ya. Saya sering ke Suradik itu. Sukabumi sana. Ya, kita lanjutkan. Masih Sukabumi. Ibu Nani Maryani. Ya. Merdeka. Merdeka. Kelas 9, ya. Ibu punya putra-putri berapa? 4. Yang sekolah di Ma'had 1. Ya, sekolah di Ma'had 1. Berarti 2. Lainnya kemana, Bu? Lainnya? Yang 1 kelas 4, yang 1? Keluar apa itu? SD? SMK. Berarti sudah tidak ada lagi yang mau masuk ke Ma'had. Oh ya, bagus. Sajadah punya berapa? Baru 3. Baru 3. Ya, putranya 4. Ya, baru 3. Bagus. Kemudian ibu sekeluarga sehat? Mana bapak? Ada? Mana coba? Mau kenal ke bapak ini. Waalaikumsalam. Belum nampak, Pak? Oh, kurang. Ini saya tengok seperti iya, saya tengok ini bapak ini seperti Piramli. Ya. Yang menyanyikan lagu Engkau Laksana Bulan. Engkau laksana bulan. Bukan, seperti. Ya, bagus. Pak Piramli. Sehat? Apa kerja sehari-hari Pak Piramli? Oh, percetakan. Kalau nanti kalau Syekh mau mencetak, boleh ke sana. Apa nama percetakannya? CV Antara. Milik sendiri atau kerja bersama? Oh, sendiri. Pasti bisa dapat harga yang cocok kalau Syekh mencetak ke sana ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak sehat semua kan? Sekeluarga sehat? Tadi sajadah lupa. Berapa tadi sajadah itu? 3. Baru 3. Anak 4, ibu bapak 2, 6. Mertua 4. Bapak, ibu dan mertua berarti 4. 10 itu mestinya. Tinggal nyetak sajadah itu. Kan punya percetakan ya.
Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Sekarang kita pindah ke Cileunyi, Bandung. Bapak Ujang Rahmat. Mana Pak Ujang? Enggak kedengaran salamnya. Enggak kedengaran. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ujang. Merdeka, ya, silakan. Pak Ujang, silakan. Punya putra-putri berapa, Bapak? 3. Satu lagi kemana? Ya, waktu itu belum mau. Sekarang sudah mau? Oh ya, sudah. Kemudian anak Bapak yang kelas 11, Yusuf Ali ada? Ada hari ini? Ya, jangan lagi ya, sedang. Lagi di rumah, ganti dengan bahasa yang baik, sedang di rumah atau sedang tidak di rumah. Terus itu sajadah dibawa-bawa itu kemana-mana. Ya, mungkin belum bayar yang 2 lagi. Oh sudah, ya besok diantar. Ini Pak Koordinator, ini sudah bayar, belum dapat ini. Mana Pak Koordinator ini? Ayo silakan besok antar ke Pak Ujang Rahmat. Kemudian Bapak sehat? Keluarga semua sehat? Ya, terima kasih. Tetangga-tetangga lingkungan sana sehat? Ya, bagus. Kita ganti ke Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu Hasanah. Ibu Hasanah. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam, Merdeka. Ya, silakan Bu Hasanah. Memang berapa? Banyak sekali itu. 4. Putra-putrinya berapa? 4 sekolah sini semua. 5 semua. 4 semua di sini. Kalau sedang ada di Ma'had, berarti kosong rumah. Tinggal berdua saja Bapak Ibu. Artinya kalau semua sudah masuk ke Ma'had, tinggal berdua Bapak dan Ibu saja. Oh, hebat. Jadi disekolahkan aja semua ke sini agar di rumah tinggal berdua. Bagus itu. Bagus. Ya, bagus. Ini nomor 1 ini. Ini mesti harus ya, semua di sini. Terus sekarang ada di rumah semua. Terus bagaimana? Setelah kumpul rame 4 orang semua di rumah, enak mana? Di rumah semua dengan di Ma'had semua. Ya, ini saya menanya, mestinya dua-duanya bagus. Kan di rumah kan anak ibu dan bapak, masa nggak enak? Iya. Nah, iya. Ini ibu ketahuan. Apa?
Anak kumpul kok repot. Ya. Ya, jadi itu. Syekh ini sekarang ini sedih. Mengapa? 10.000 yang diurus oleh Syekh belum pulang kemari. Tuh. Jadi kalau kumpul ke sini, di sini semua 10.000 itu gembiranya bukan main, Syekh. Lah kok ibu dikumpuli 4 anak kok kadang-kadang nggak enak, bagaimana ini? Ya, jadi Syekh tahu. Ingin cepat-cepat belajar tatap muka supaya anak kemari semua. Jadi enak di rumah tinggal berdua begitu. Ya, nggak apa-apa. Ibu Hasanah. Kita lanjut ke Kalimantan. Bapak bernama Matang. Silakan Pak Matang. Waalaikumsalam, Merdeka. Bapak asli Kalimantan Tengah? Asli Kalimantan? Kalimantan Timur. Biasanya kalau Kalimantan Timur itu dari Sulawesi. Betulkah? Sulawesi Selatan. Apa pasal? Karena bapak ini namanya Matan, tapi dipanggil Matang. Itu ciri-ciri orang Sulawesi Selatan. Sudah makan? Sudah makan? Sudah. Apa ikan? Udan. Ang jadi N gitu ya. Makanya ini sudah pasti betul dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Siapa putra-putri Bapak yang di sini? Satu saja. Yang dua di mana? Mau diantar lagi ke Ma'had? Ya. Bagus. Bapak Ibu sehat di rumah? Mana satu yang kelas 9 itu? Mana anak kita yang kelas 9 itu? Wah, jangan tutup muka nak. Tengok Syekh ini nak. Oh, ganteng pula ini. Siapa kita punya nama? Nama kita siapa? Oh, mana tadi itu? Al-Difa Alhamdi. Apa kerja di rumah nak? Selama tidak ke Ma'had, apa yang kita kerjakan di rumah itu? Apa? Apa yang dikerjakan? Olahraga. Kalau sekolahnya ikut sekolah? Ikut. Iya. Apa olahragamu nak? Oh, jogging. Di mana itu? Jangan jauh-jauh nak ya. Jangan jauh-jauh. Ya, pelihara kesehatan ya. Jaga badanmu ya supaya sehat terus ya. Terus kamu ingin kembali ke Ma'had? Oh, diajari ayah itu. Kamu sendiri mau? Karena kamu sudah libur 2 bulan, nanti bulan April itu Ramadan, Mei itu Idul Fitri. Bagaimana nanti nggak pulang itu? Nggak apa-apa. Iya, sudah 60 hari lebih kamu di rumah kan? Iya, makanya apa boleh buatlah. Mesti begitu nak ya. Jaga kesehatanmu baik-baik. Ya. Kamu
Mbak tadarus baca Quran di rumah? Ya. Dapat berapa juz? Berapa? Satu 60 hari cuma dapat 1 juz bagaimana? Mestinya 60 kali khatam. Belum. Ya, bagus. Sebelum masuk ke ma'had, kamu baca Quran sampai khatam ya. Ya, bagus. Ya, saya pindah ke yang lain. Sekarang dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Pak Daliman, silakan Pak Daliman. Merdeka. Pak Daliman, silakan. Ya. Bagaimana anak kita di rumah? Sehat? Sehat. Itu sajadah banyak betul itu? Berapa sajadah? Berapa sajadah? 6. Baru 6. Ini putra cuma 1 yang sekolah di ma'had. Oh, 4 sudah alumni, berarti 5 ya? Ya. Cucu 1. Cucu belum masuk. Belum masuk cucu. Memang umur berapa Bapak punya cucu ini? 36. Kok sudah punya cucu? 56. Oh, seperti 36. Hebat. Bukan, saya membaca Bapak ini seperti umur 36. Maka heran, kok sudah punya cucu gitu ya. Ya, sajadah 10. Bagus. Bapak Ibu semua sehat? Semua anak-anak kita sehat? Alhamdulillah. Sudah mendengar berita bahwa akan masuk lagi tatap muka belajar? Sudah, ya. Ya, sekarang dari Kediri. Dari Kediri Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Merdeka. Ya, silakan. Silakan. Pak Supriyadi Kediri. Ya. Kelas 7. Baru 1 putranya. 4. Yang sekolah di sini 1. Oh, IAI. Ya. Yang masih menengah masih ada? Yang belum sekolah? Oh, ya. Ya, bagus. Sekarang sajadah sudah berapa? 7. Bagus. Mau nambah berapa lagi? Ya, jangan banyak-banyak. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Semua sehat di rumah. Lingkungan Bapak Ibu sehat? Ya, hati-hati Pak ya, jaga kesehatan semuanya ya. Ini musimnya musim yang sama-sama kita tahu, kita harus jaga masing-masing kesehatan kita ya. Sehat itu mahal harganya. Ya, ya kita pindah dari Jawa Timur Merdeka. Namun ini dari Medan. Ibti Sarah. Ibu Ibti Sarah. Silakan Bu Ibti. Oh, tiada? Oke, kalau tidak ada berarti ini yang terakhir. Mari kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, saya merasa
senang, bergembira mendengar informasi yang begitu menggembirakan. Semuanya sehat, semuanya ceria, semuanya memiliki pandangan ke depan yang sangat jauh dan memiliki harapan yang sangat jauh. Hidup ini sesungguhnya harapan. Hidup ini sesungguhnya harapan. Siapa yang punya harapan ke depan yang baik, itu namanya mengisi kehidupan dengan baik. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bercerita sedikit. Sesuatu yang ada itu, yakni wujud. Sesuatu yang ada itu wujud, ada. Artinya kita semua dan semua yang ada di dunia ini wujud karena ada sumber. Setelah wujud ini punya sumber, kemudian nanti punya dasar. Jadi wujud punya sumber, kemudian punya dasar. Maka wujud itu menjadi sesuatu wujud yang punya makna dan dipertahankan dan diabadikan. Nah, cerita ini biasanya kalau sudah cerita seperti itu, orang menamakan cerita sejarah. Sejarah itu dalam bahasa lainnya sajarah. Tidak sekedar tarikh, tidak sekedar catatan. Tapi sejarah itu adalah sajarah, pohon. Pohon yang punya akar, pohon yang punya batang, pohon yang punya dahan rindang, dan pohon yang punya buah, yang kemudian dari situ akan menelurkan atau menghasilkan pohon yang lain, maka menjadilah rimba. Nah, kita mari cari sumber. Maaf yang dari Malaysia, nanti juga sinonimkan saja. Malaysia nanti sumbernya bagaimana. Nah, kita sedang berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu punya sumber. Sumbernya pasti dari mana-mana. Tidak satu sumber. Artinya aliran dari mana terus masuk menjadi satu sumber wujud Indonesia. Jangan terlalu jauh. Mari kita melihat sumber sekitar tahun 1600-an saja. Sebab kalau terlalu jauh, itu nanti susah merunutnya. Nah, kita tengok saja sumber dari tahun 1600-an. 1600-an itu di Indonesia banyak wujud kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan. Yang eksis, yang kita kenal pada tahun 1600-an itu Kesultanan Mataram yang ada di Jawa. Kesultanan Banten juga ada di Jawa. Kemudian kerajaan ataupun boleh juga disebut kesultanan yang ada di Cirebon. Kemudian yang ada di Pajajaran. Nah, saudara-saudara, kalau ini dijadikan sumber utama, maka kemungkinan Indonesia tidak wujud. Karena mengapa? Semua ini unsurnya adalah unsur yang tidak bisa menyatukan keberadaan Indonesia. Nah, di saat itu datanglah orang asing atau kemungkinan juga yang mengatakan orang asing kita hari ini. Datanglah orang Belanda, sebelum Belanda datanglah orang Portugis, sebelum Portugis datanglah orang Spanyol, Portugis dulu baru Spanyol, dan juga dari negara-negara asing lainnya.
Kemudian semua bangsa-bangsa yang datang ini mendapat karpet merah dari para sultan tadi. Artinya para sultan ini dalam perjalanannya bekerja sama. Bekerja sama dengan para pendatang baru ini. Yang kemudian dalam perjalanan jangka panjang oleh generasi yang hidup setelah itu dinamakanlah yang pendatang baru ini penjajah. Saudara-saudara, sang pendatang baru ini karena melihat situasi memungkinkan untuk tinggal mustautin di satu tempat, maka membuatlah satu titik markas besarnya, kalau di Jawa dinamakan Batavia. Batavia didirikan pada tahun 1619. Itu pun hasil daripada membeli tanah dari Pangeran Jayakarta, kemudian dari situ digunakan sekehendaknya. Kemudian para sultan dari timur, umpamanya Sultan Mataram, tidak menginginkan itu, kemudian terjadilah peperangan, namun ujungnya menjadi persahabatan. Kemudian Belanda mendapatkan kekuasaan pantai utara dan pantai selatan. Dan seterusnya begitu. Artinya Belanda ini datang setelah mendirikan Batavia, mendapatkan konsesi-konsesi. Mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Setiap ada konflik kesultanan secara internal, yang diminta untuk menghakimi adalah Belanda. Dan kemudian mendapat upah. Upahnya bukan rupiah, bukan gulden, upahnya adalah teritori, lokasi. Akhirnya kuatlah sang Belanda ini sampai menjadilah mereka dari tadinya PT, yaitu VOC, Verenigde Oost-Indische Company, menjadi sebuah kekuasaan menguasai lingkungan Indonesia. Saudara-saudara, singkat kata dalam perjalanan Belanda menguasai dari timur sampai barat. Akhir penguasaan Belanda kepada Hindia Timur Belanda atau East Indies. Jadi Hindia Timur Belanda ini pada tahun 1904, yakni dengan ditaklukkannya Aceh. Jadi Aceh, satu negara ketika itu yang baru bisa ditaklukkan pada tahun 1904. Jadi kalau orang mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun, itu mungkin sangat boleh jadi Jawa. Kenapa? Karena Aceh baru menyerah pada tahun 1904. Nah, saudara-saudara, dalam kisah sejarah seperti ini, Belanda memanfaatkan. Karena dari sejak duduk di Indonesia, baik Kesultanan maupun Belanda tidak memberikan didikan kepada bangsa yang sedang dijajahnya. Sang Sultan tidak bisa memberikan pendidikan kepada rakyatnya, dan sang Belanda tidak bisa memberikan pendidikan kepada rakyat jajahannya. Baru setelah 1904, yakni masuk ke 1905, baru ada pendidikan formal dengan satu tujuan, untuk menyempurnakan kekuasaan penjajahan dan dari rakyat yang ada di wilayah jajahannya, supaya memperkecil kos daripada peadministrasian negara ini. Dibangunlah berbagai macam sekolah, dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah, saudara-saudara, sejarah
Memang kebangkitan apapun itu dari pendidikan. Maka bangsa yang sedang terjajah, katakan kalau kita ambil titik mulainya karena Belanda yang tetap berkuasa, itu berdirinya Batavia tahun 1619. Setelah dididik oleh Belanda, bangsa Indonesia memiliki kecerdasan, menginginkan suatu untuk mempunyai tempat tinggal yang kemudian dimanage sendiri, kemudian ditata sendiri. Itulah keinginan bangsa Indonesia yang semula belum mempunyai nama itu. Terjadilah dalam perjalanan sejarah, orang yang terdidik itu mesti berevolusi. Yang tadinya menjadi kawula ingin tampil menjadi bangsa. Itu namanya evolusi. Jadi terjadilah perkembangan yang dahsyat. Dahsyat sekali. Dari yang terjajah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian sadar, mencari sebuah nama. Sesungguhnya apa sih makna nama? Tidak terlalu berarti. Namun bagi bangsa ketika itu, nama itu sesuatu yang sangat berarti. Kenapa? Karena nama mencerminkan yang diberi nama. Al-ismu kal musamma. Terciptalah nama itu, disepakatilah nama itu, dipopulerkanlah nama itu, Indonesia. Setelah Indonesia digagas seperti itu, maka Indonesia seperti apa yang diinginkan? Maka diadakan sayembara untuk menemukan apa Indonesia itu dalam bentuk syair dan lagu. Keluarlah syair, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, gimana? Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebuah wujud. Sumbernya tadi setelah kita tahu. Keluarlah sebuah ide besar. Wujud ini diberikan nama Indonesia. Itu yang mengadakan adalah para pemuda. Itu terkenal dengan 28, 10, 28. Ikrar pemuda, sumpah pemuda, yaitu berjanji satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Keluarlah Indonesia itu, wujud Indonesia itu keluar sebelum tahun 45. Dari tahun 1905 kepada 1928. Berapa tahun itu? 17 tahun ya. 1928 dikurangi 1905. Kan dalam tekad berbangsa, dalam membuat wujud. Nah, itulah namanya sumber Indonesia. Maka marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia bersatu itu yakni satu, tapi menjadi
wujud. Itulah namanya unity in diversity. Wujud, satu, persatuan dalam kepelbagaian. Orang kadang-kadang menamakan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, ini Indonesia fase 23 tahun dari terjajah menjadi sadar. Yang menyadarkan adalah pendidikan, dan pendidikan. Penanya tajam, pikirannya cerdas, dan itulah yang dinamakan merdeka ruh. Setelah merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu, atau merdeka ruh, merdeka ilmu, merdeka fikir. Itu daripada sumber semuanya tadi, karena ada merdeka, kemerdekaan, merdeka ruh, itulah jiwa. Merdeka fikir, itulah kebebasan menerobos semua yang menjadi hambatan. Dan merdeka ilmu, apapun ilmu, merdeka diambil untuk dimanage, untuk diolah menjadi satu kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, perjalanan 23 tahun, 28, bergerak dan bergerak, terus menunggu. Perjalanan dan perjalanan. Sampailah 1942. Berganti. Yang tadinya kekuatan yang menjajah, itu adalah Belanda. Belanda takluk karena sekutu ketika itu bisa dikuasai oleh Jepang, maka Jepang masuk dan menaklukkan Belanda. Dalam tempo singkat, 26 hari selesai semuanya. Saudara-saudara, manfaat besar dari keberadaan Jepang. Apa manfaatnya? Bangsa Indonesia yang pemuda diberikan didikan kemiliteran. Militer yang dididikkan kepada putra-putri Indonesia dari Jepang adalah kedisiplinan dan pantang menyerah. Siapapun yang jadi militer ketika itu, ujungnya pantang menyerah. Itulah yang membawa bangsa ini menjadi gagah. Jadi didikan militer, semua mendapat didikan. Yang intelektual, yang para ahli agama, semua dididik. Maka mempunyai jati diri. Maka tatkala sekutu menang, kemudian Jepang dilucuti, berpindahlah. Ketika itu, sebelum merdeka, kekuasaan sekutu masuk lagi membonceng di situ Belanda. Dan bangsa Indonesia sebelum didatangi oleh sekutu yang kedua ini, mempersiapkan kemerdekaannya. Dibimbing oleh, ketika itu masih Jepang, difasilitasi untuk membuat suatu cita-cita itu dimaktubkan dalam undang-undang dasar dan dasar negara. Saudara-saudara, maka tercetuslah kemudian di tahun 45 kemerdekaan Indonesia. Berapa tahun itu? Dari 28 ke 45. 17 tahun. 17 tahun dengan 23. 50. 40 tahun. 40 tahun bangsa Indonesia mendapat didikan keilmuan, didikan kemiliteran, baru tampil merdeka. Merdeka dengan kecerdasan, melihat situasi,
Bom atom di mana-mana sudah turun, Nagasaki dan Hiroshima. Maka diambillah keputusan yang tadinya menginginkan 28 Agustus menjadi 17 Agustus. 17 Agustus diproklamirkan. Saudara-saudara, ini nanti menjadi dasar wujud. Bangsa Indonesia memiliki keistimewaan. Apa? Memiliki proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian memiliki deklarasi kemerdekaan. Jadi tidak cukup dengan proklamasi. 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan didengungkan. Disusul lagi 18 Agustus, deklarasi kemerdekaan diungkapkan. Itulah yang kemudian disebut preambul Undang-Undang Dasar 45. Inilah dasar wujud. Tadi sumber wujud, sekarang dasar wujud. Namun untuk mempertahankan Indonesia merdeka ini tidak seperti sekarang yang kita nikmati ini. Mengalami perjalanan yang sangat panjang dalam bentuk diplomasi dan dalam bentuk perang gerilya. Politisi masuk kepada diplomasi dan para tentara masuk kepada gerilya, perang gerilya. Saudara-saudara, dalam perang gerilya ini saya pernah menemukan satu julukan untuk seorang tentara yang kemudian menjadi tokoh besar di Indonesia, itu MKM. MKM itu Mr. Kulino Meneng. Ternyata Pak Harto itu dijuluki oleh wartawan ketika itu Mr. Kulino Meneng. Jadi tidak mengumbar ungkapan macam-macam, meneng tapi strateginya mantap. Mr. Kulino Meneng tatkala memimpin serangan 1 Maret yang sempurna itu. Nah, kita tinggalkan dulu itu. Saudara-saudara, setelah itu bangsa Indonesia masuk pada pergerakan gerilya dan pergerakan diplomasi yang ujungnya Belanda menyerahkan kekuasaan, namun bukan pada Republik Indonesia saja, tapi kepada Republik Indonesia Serikat. Saudara-saudara, Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari banyak negara-negara yang dibentuk oleh Belanda. Ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura, dan negara Sumatera, dan lain sebagainya. Itu terjadi pada ketika itu, pada penyerahan daripada kedaulatan yang diserahkan kepada RIS. Kemudian tidak lama setelah itu ada mosi untuk menggabungkan. RIS dijadikan Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia. Namun resikonya adalah si penjajah ini, ya namanya penjajah atau yang menyerahkan kedaulatan ini, semua yang dinamakan hutang piutang daripada negara penjajah tadi ditanggung oleh Republik Indonesia. Maka pantas kalau bangsa Indonesia ketika itu belum dapat membangun negaranya dengan sempurna. Saudara-saudara, ini sumber dari ini dasar daripada sebuah wujud Indonesia tadi. Saudara-saudara, di dalam dasar kalau kita merujuk kepada preambul daripada Undang-Undang Dasar, itu yang kita namakan 5 dasar negara itu, inti yang pertama adalah ketuhanan. Maka negara ini negara bertuhan.
Negara bertuhan itu artinya memberi kesempatan bangsa ini untuk mengabdikan keimanannya kepada Tuhan yang diyakininya. Maka bangsa Indonesia bangsa yang beragama. Maka orang beragama mempunyai kebebasan untuk menjalankan keagamaannya. Jadi saudara-saudara, di dalam ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa diklaim oleh satu kelompok. Karena bangsa Indonesia sumbernya adalah berbagai macam tadi, maka haknya untuk mengimani Tuhannya itu diberikan secara sempurna. Kemudian dasar yang kedua dari wujud Indonesia ini adalah kemanusiaan. Kemanusiaan masih ada lanjutan yang adil, yang masih ada lanjutan yang beradab. Saudara-saudara, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sebuah cita-cita dari dasar negara ini. Bisa diciptakan manusia yang adil dan beradab, sekali lagi, melalui pendidikan. Pendidikan ini bisa mengadabkan manusia dan bisa mengadilkan manusia. Sehingga isi daripada kemanusiaan itu adalah keadilan dan keberadaban. Disitulah pendidikan yang merdeka tadi. Merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Itu yang akan membawa kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan realnya manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nah, sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Besok persatuan Indonesia dan lain-lain. Nah, sudah melebihi 1,5 jam sudah ya. Jadi kita 1 jam saja. Saya tahu Bapak Ibu banyak pekerjaan. Jadi, maaf menggunakan waktu lebih 1/2 jam. Besok kita lanjutkan Jumat Ahad yang akan datang. Dan banyak daripada Ibu dan Bapak meminta dan menginginkan silaturahim pekanan ini setiap Ahad ini dilanjutkan. Ya mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakan. Kita lanjutkan insya Allah dimanapun kita berada kita lanjutkan. Ini dulu yang disampaikan. Jadi dasar wujud baru sampai 2 ya. Nanti yang lain-lain dilanjutkan kemudian. Sekian saja. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Jaga kesehatan. Sehat mahal harganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.